Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman web 1. Hari ini merupakan pertemuan 10 kita. Materi diskusi kita adalah tentang fungsi dari CRUD. Pendahuluan. Dalam sebuah website, database harus dikelola dengan manajemen yang baik agar informasi yang ada di dalamnya jadi lebih efektif. Untuk memanajemen database tersebut dapat dilakukan dengan 4 fungsi dasar dalam pengolahan database. Fungsi tersebut dikenal dengan istilah CRUD yang merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete. Operasi CRUD ini menjadi bagian penting di dalam proses pengembangan website. Operasi ini yang menjadi inti dari seluruh proses pengolahan data pada sebuah website. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam sebuah website, informasi yang ada, baik itu berupa transaksi ataupun informasi biasa, biasanya akan digunakan di dalam database sebagai media penyimpanannya. Nah, agar informasi tersebut dapat lebih efektif, kita harus bisa memanajemen dengan baik. Nah, proses memanajemennya bisa dilakukan dengan 4 fungsi dasar di dalam pengolahan database website. 4 fungsi tersebut disilakan dengan CRUD atau merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete. CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Proses ini sangat berkaitan dengan pengambilan atau transaksi data dari ataupun ke dalam database. Hal ini menjadi krusial apabila berhubungan dengan sistem informasi organisasi, karena data yang diproses biasanya merupakan data transaksi. Nah, jadi di dalam database yang paling banyak disimpan adalah data transaksi, sehingga data-data ini akan sangat krusial ataupun penting di dalam sebuah website, sehingga kita juga harus bisa memanajemen dengan baik. Nah, jadi 4 fungsi dasar inilah yang biasanya digunakan untuk pengolahan database transaksi tersebut. Nah, yang pertama ada create atau C. Ini merupakan proses pembuatan database baru. Proses ini biasanya dilakukan ketika Anda mendaftar pada sebuah halaman website. Data yang Anda masukkan akan disimpan di dalam database menggunakan operasi create. Nah, jadi biasanya untuk proses penyimpanan data baru atau proses inputan data baru, maka kita akan menggunakan fungsi create. Selanjutnya ada fungsi read atau R, merupakan proses pengambilan data dari database. Proses ini biasanya terjadi ketika Anda ingin melakukan proses login di dalam website tertentu. Saat Anda klik login, maka website akan menjalankan proses read untuk melakukan verifikasi akun yang Anda gunakan. Nah, jadi selanjutnya ada proses read. Nah, read ini merupakan proses pengambilan data dari database. Biasanya yang paling banyak digunakan fungsi read ini adalah pada saat kita menggunakan form login. Jadi pada saat kita klik login, nah fungsi read dijalankan di situ. Jadi untuk memverifikasi apakah database-nya tersedia atau tidak pada saat kita klik login. Selanjutnya ada fungsi update atau U, adalah proses mengubah data yang berada di dalam database. Contoh proses ini ketika Anda membuat profil di dalam akun sosial media sosial. Saat Anda klik ubah, website akan mengetikkan proses update ke dalam database. Nah, jadi selanjutnya ada fungsi update, sesuai namanya. Ini digunakan untuk mengubah data di dalam database. Contoh yang banyak digunakan ini pada saat kita merubah data-data yang ada di dalam akun media sosial ataupun nanti akun-akun di dalam websitenya nanti. Dan yang terakhir ada fungsi delete atau D, adalah proses untuk menghapus data yang ada di dalam database. Proses ini mirip
seperti update ya. Bedanya adalah kalau di dalam proses delete ya akan mengubah data yang ada menjadi tidak ada, artinya dihapus datanya. Nah, jadi ini fungsi CRUD di dalam pengolahan ataupun manajemen database. Nah, studi kasus kita akan membuat sistem input data sederhana di mana di dalamnya nanti terdapat fungsi create ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kita harus persiapkan database-nya terlebih dahulu. Ini digunakan untuk menyimpan datanya nanti. Yang kedua, kita siapkan file koneksi ke dalam database. File koneksi ini nanti digunakan untuk mengkoneksikan ke dalam database. Yang ketiga, kita persiapkan file interface halaman utama yang digunakan untuk menampilkan data dari database. Dan yang terakhir, kita siapkan file interface form tambah data sederhana yang digunakan sebagai form untuk menambahkan data. Nah, jadi ini tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk pembuatan database ya. Jadi nanti silakan dibaca ya tahapan-tahapan dalam pembuatan database. Ya. Kita akan coba langsung praktekkan ya. Nah, jadi langkah pertama adalah kita harus jalankan SMPP control panel terlebih dahulu ya. Silakan nanti double klik. Ya. Kemudian pastikan modul Apache dan MySQL-nya berjalan. Kita klik Start Apache dan kita klik Start pada MySQL. Kemudian setelah modul Apache dan SQL-nya berjalan, yang ditandai dengan warna hijau biasanya, kita sekarang masuk ke dalam browsernya. Nah, ini contohnya kita pakai Google Chrome ya. Nah, jadi URL yang digunakan adalah localhost ya. Kemudian localhost kemudian slash php my admin. Ditunggu prosesnya sampai dengan menampilkan halaman PHP My Admin. Nah, tampilan awalnya jika kita lakukan setting username dan password, tampilannya seperti ini gitu. Nah, jadi nanti jika di dalam server SMPP-nya kita lakukan settingan untuk username dan password, ya, jadi kita bisa masukkan sesuai dengan username dan password yang kita gunakan. Biasanya defaultnya adalah root, kemudian kata sandinya kosong ya. Ini tinggal dikirim. Nah, ini tampilan awalnya ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat database ya. Jadi nah ini sebenarnya databasenya sudah ada ya. Jadi tinggal nanti dibaca sesuai dengan yang ada di PowerPoint-nya ya. Jadi kalau belum ada nanti kita akan buat baru. Nah, klik di baru di sini ya. Sesuai dengan tahapan-tahapannya. Saya akan bahas yang sudah ada aja gitu. Nah, jadi kita nanti buat database baru dengan nama DBMHS atau disesuaikan saja. Nah, ini sudah ada juga tabelnya ya. Nah, saya coba kosongkan saja. Tabel admin ini di materi sebelumnya ya. Nanti silakan lihat di video materi sebelumnya juga. Nah, kita akan siapkan tabel MHS ya. Nah, ini coba dihapus dulu ya.
Jadi kita akan buat tabel baru ya dengan nama tabel MHS. Nah, nanti disesuaikan saja namanya ya. Kemudian jumlah kolomnya 4. Nah, ini juga nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh simpelnya kita butuh 4 saja ya. Kemudian kita kirim ya. Jadi buat tabel baru dengan jumlah kolom 4, kemudian kita kirim. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tentukan atribut serta struktur tabel yang ada di dalamnya. Nah, jadi biasanya di dalam tabel database itu pasti ada ID ya. Jadi setiap tabel pasti punya ID ya. Kemudian tentukan tipe datanya. Biasanya ID-nya itu adalah integer. Kemudian tentukan panjang atau nilainya. Kemudian karena ID itu adalah sebagai primary key di dalam database ya, maka ini kita tentukan sebagai primary ya. Nah, jadi nanti kalau muncul seperti ini tinggal dikirim saja. Jadi bahwa atribut ID merupakan primary key di dalam tabel mahasiswa ini. Nah, kita kirim saja. Kemudian ID itu biasanya auto increment ya atau AI. Nah, ini kita checklist. Kemudian selanjutnya nama varchar 25 ya. Kemudian email, alamat. Nah, ini disesuaikan saja. Nanti tinggal dilihat juga contohnya di dalam PowerPoint-nya ya. Nah, ini contoh sederhananya saja. Jadi kita butuh 4 atribut ya. Yang pertama ada ID, kemudian nama, email, dan alamat. Nah, ini juga nanti disesuaikan dengan formulir yang ada ya. Nah, jika sudah selesai dan sudah benar ya atribut-atribut serta struktur datanya ya, kita klik simpan. Nah, jadi ini namanya ya harus disesuaikan ya, nanti ya disentuhkan saja sesuai kebutuhan. Kemudian klik simpan. Nah, sekarang kita sudah punya tabel MHS ya, dimana struktur datanya adalah ada ID, nama, email, dan alamat. Oke, setelah selesai dalam pembuatan atau persiapan database, langkah selanjutnya adalah tadi yaitu kita siapkan file koneksi ke dalam database. Ya, jadi ini adalah file PHP-nya ya. Jadi ada 3 file PHP yang nanti kita gunakan untuk proses koneksi ya, ke dalam database, proses menampilkan isi dari database, serta proses penambahan database baru. Nah, sekarang saatnya kita lakukan yang kedua ya. Jadi nanti setelah ini selesai ya, nah kita siapkan file koneksi. Jadi ini contoh dari file koneksinya. Nanti kita simpan dengan nama koneksi.php. Nah, terserah ya nanti penyimpanan ekstensinya PHP namanya disesuaikan, tapi biasanya untuk koneksi itu bisa dinamain dengan koneksi.php atau config.php. Ya. Kemudian nanti kita siapkan file kedua yaitu file halaman utama untuk menampilkan datanya. Ya, nanti disesuaikan juga namanya ya. Ya, contoh di sini saya namain dengan index.php. Dan file yang ketiga yaitu file form tambah data. Nah, ini juga nanti disimpan ya. Kemudian nama filenya tambah.php. Nah, jadi untuk nama-nama filenya nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan saja. Oke. Nah, ini nanti tinggal dilihat, kemudian di copy paste ya atau diketik. Nah, saya sudah menyiapkan di sininya ya. Nah, kita akan tinggal bahas saja ya.
Jadi ini yang pertama adalah file koneksi.php. Nah, jadi kita buka dengan PHP, kemudian editor dengan PHP. Nah, kemudian kita buat variabel server ya dengan isinya localhost karena emang server kita adalah SMPP ya, localhost. Kemudian username dan password disesuaikan dengan yang di awal tadi. Jadi defaultnya adalah username root, passwordnya kosong. Ya, jadi passwordnya string kosong, username-nya adalah root. Kemudian selanjutnya ada database-nya. Nah, tadi nama database kita adalah dbmhs. Nah, ini juga nanti disesuaikan dengan nama database-nya. Contohnya tadi nama database kita adalah dbmhs. Kemudian ini adalah query ya atau SQL untuk melakukan koneksi ke dalam server SMPP-nya. Jadi kita buat variabel dengan nama koneksi. Ya, jadi ini disesuaikan saja. Tapi biar tidak lupa ya kita namain dengan koneksi. Kemudian strukturnya adalah mesh_lle ya. Kemudian underscore connect, buka kurung, dipanggil servernya, koma, dipanggil username-nya, koma, dipanggil passwordnya, koma, dan dipanggil database-nya. Kemudian tutup kurung. Or die akan menampilkan gagal database tidak ditemukan. Artinya jika nanti database-nya tidak tersedia ya di dalam servernya, maka akan muncul peringatan gagal database tidak ditemukan. Nah, jadi ini SQL ya, struktur dari query atau SQL untuk melakukan koneksi ke server localhost kita. Ya, jadi nanti setelah selesai kita simpan dengan nama koneksi.php. Nah, proses penyimpanannya sama seperti sebelumnya ya. Jadi ada di dalam SMPP, kemudian htdoc, kemudian di domain kita ya webku.com. Nah, nanti cari ekstensinya php, kemudian namanya koneksi.php. Nah, ini karena saya sudah simpan, jadi nanti tinggal disimpan. Nah, ini saya close saja ya. Nah, yang kedua, kita siapkan juga file index.php yang digunakan untuk menampilkan isi data dari database kita. Ya. Nah, jadi ini juga sudah ada di PowerPoint-nya ya, nanti bisa dilihat. Saya akan langsung bahas saja. Jadi yang pertama kita buka dengan PHP terlebih dahulu. Nah, ini digunakan untuk memanggil ya ataupun menyisipkan file PHP ya. Jadi kita tadi sudah buat file koneksi.php yang digunakan untuk mengkoneksi ke dalam server ataupun database-nya ya. Nah, itu kita panggil gitu. Jadi untuk memanggilnya itu dengan cara menggunakan fungsi include once ya, atau bisa juga menggunakan include. Jadi di materi sebelumnya kita gunakan include, ya di materi ini kita gunakan include once. Secara konsep sebenarnya sama ya, cuma letak bedanya. Jadi biasanya nanti kalau ada banyak file ya, include once ini hanya akan memanggil satu kali saja. Ya, jadi konsepnya sama ya, yaitu digunakan untuk mengkoneksikan ke dalam database kita atau servernya. Nah, jadi tadi kita sudah buat koneksi.php untuk melakukan koneksi ke server. Nah, itu kita panggil dengan menggunakan include one. Ya. Jadi filenya adalah koneksi.php. Kemudian kita juga harus buat query ya untuk membaca database-nya. Nah, jadi kita buat variabel baru juga yang digunakan untuk membaca data dari database ya. Jadi nama variabelnya adalah result ya. Nah, ini juga nanti boleh diganti dengan nama yang lain bebas ya.
Tapi yang perlu dipahami adalah query-nya ya, atau bahasa SQL untuk membaca semua datanya. Jadi ada MySQLi ya, kemudian underscore query, kemudian buka kurung, variabel koneksinya ya. Nah, ini kita panggil untuk mengkoneksikannya. Tadi kita buat di sini query koneksi ya. Nah, itu kita panggil. Kemudian koma, petik tanda petik 2 ya. Kemudian select bintang from tabel MHS order by ID ascending. Nah, jadi ini nanti untuk membaca ya, ataupun menampilkan semua data dari database kita. Nah, jadi select from tabel MHS. Nah, tadi kita buat nama tabelnya adalah TBL MHS. Nah, jadi nanti kalau nama tabelnya tadi di dalam database-nya beda, nah ini disesuaikan dengan nama tabelnya. Karena tadi kita buat nama tabelnya adalah TBL MHS, maka ini kita panggil TBL MHS. Kemudian order by ID ascending. Nah, jadi nanti ini adalah primary key-nya. Ya, jadi order by primary key-nya adalah ID. Kemudian kita nanti lakukan pengurutan secara ascending. Ya, jadi dari atas ke bawah. Jadi data yang paling pertama di input ya atau disimpan itu kita panggil berdasarkan ID ascending ya. Jadi dari atas ke bawah. Nah, jadi ini proses pemanggilan database-nya ya, atau koneksi database-nya, serta menampilkan semua data dari database. Kemudian selanjutnya kita tinggal buat halaman HTML-nya ya, untuk membuat tampilan ataupun interface untuk menampilkan datanya. Nah, jadi ada HTML, head, title, halaman utama tampilan data, kemudian body ya. Kemudian di sini kita buat link ya, sebuah link yang nanti akan terkoneksi ke tambah.php. Nah, jadi nanti pada saat kita klik tambah data mahasiswa ya, itu akan terlink ke dalam file tambah.php. Nah, ini tambah.php-nya di sini ya, nanti kita akan bahas. Ya, kemudian saya mau buat tabel ya, agar nanti tampilan datanya itu ditampilkan dalam bentuk tabel ya. Jadi isi dari database kita nanti ditampilkan dalam bentuk tabel ya. Jadi bordernya 1, ini style dari untuk pembuatan border dengan jarak cell paddingnya 2 ya. Kemudian ada baris ya, kemudian ini baris pertama ya, nanti kita buat yang paling atas itu tabel headernya ya. Jadi dengan ukuran, jadi ada nama mahasiswa, kemudian ada email, kemudian ada alamat, dan ada aksi. Jadi nanti ada menampilkan nama mahasiswa, email, dan alamat, serta nanti kolomnya ada kolom aksi ya. Jadi ini untuk pembuatan tabel header ya, atau kolomnya ya. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk berfungsi untuk menampilkan isi datanya. Nah, jadi kalau yang di atas ini untuk tabel headernya atau file-nya ya, nah ini record-nya atau isi datanya. Nah, jadi kita panggil perulangan while ya. Nah, yang paling gampang digunakan perulangan while ya, untuk memanggil atau untuk menampilkan datanya ya, karena kan data yang di dalam database itu akan ditampilkan secara berulang ya, jadi kita gunakan fungsi perulangan di sini. Nah, yang diulang adalah datanya ya. Jadi dibaca ya, MySQL patch array ya, dibaca dari result ya. Nah, tadi kita di atas buat ya result. Nah, ini untuk membaca semua datanya. Nah, itu nanti akan diulang ya dengan menggunakan MySQL kemudian patch array. Jadi konsepnya adalah konsep array. Kemudian echo tr ya. Nah, ini nanti
menampilkan baris baru ya. Jadi di bawah baris pertama nanti ada baris kedua dan seterusnya ya, disesuaikan dengan jumlah datanya ya. Dia akan dilakukan secara berulang ya. Kemudian isinya ada user data nama, user data email, user data alamat. Nah, ini disesuaikan dengan atribut tabel yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Nah, jadi ada variabel user data ini untuk melihat datanya ya, isi datanya. Nah, variabel ini bisa nanti diganti sesuai dengan nama masing-masing. Nah, kemudian kolom selanjutnya yang ada di dalam aksi nanti ada untuk edit data dan hapus data. Nah, ini nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas ya. Di pertemuan ini kita hanya akan bahas tentang proses penyimpanan ya, atau fungsi create. Kemudian ditutup fungsi dari perulangan while-nya dan ditutup PHP yang ya. Kemudian kita tutup tabelnya. Nah, ini di sini ya, biar rapi di siniin. Kemudian tutup bodinya, tutup HTML-nya. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya adalah kita membuat interface untuk tambah datanya. Nah, jadi ini interface untuk tambah datanya. Kita gunakan form dan tabel agar rapi ya. Jadi HTML, head, title, form tambah data. Kemudian di atas juga nanti kita akan buat link ya. Dimana linknya ini nanti akan mengarah ke index.php. Jadi pada saat kita klik kembali ke halaman utama, nah nanti akan menampilkan halaman utamanya kembali ya, yaitu yang ini. Kemudian form action tambah.php, metode yang kita pakai adalah post. Nah, kembali kita buat formnya itu menggunakan tabel agar kelihatan rapi, cuma nanti bordernya kita nolin ya. Jadi ada 3 baris ya. Jadi ada nama ya. Kemudian titik 2, bentuk formnya adalah input text ya. Email ya, sama input text. Nah, ini jadi saya buatnya input text aja ya untuk sederhananya saja. Ya. Kemudian yang paling bawah nanti ada button ya. Ya, button submit ya. Nanti namanya adalah kita buat tambah data. Ya. Kemudian setelah selesai ditutup formnya, nah kemudian kita masukkan coding PHP untuk kembali ya. Nah, ini adalah coding untuk create-nya gitu. Jadi yang di awal kita gunakan fungsi if iset ya. Nah, ini untuk mengecek apakah nanti inputannya ini ya pada saat diklik tombol submit apakah nama, email dan alamat sudah ada atau belum gitu ya. Nah, jadi ada variabel nama, email dan alamat. Nah, jadi nama variabel ini nanti disesuaikan ya. Huruf besar huruf kecilnya akan berpengaruh ya. Jadi ini ada nama, email dan alamat ya. Nah, ini disesuaikan dengan tadi di dalam database kita. Jadi nama, email dan alamat. ID ini hanya sebagai primary key ya. Ini nanti otomatis ya. Jadi makanya tadi ada auto increment itu otomatis berurut ya. Nah, jadi ini sebagai primary key. Ini tidak kita inputan datanya. Ini akan dibuat atau digenerate sesuai dengan jumlah datanya. Jadi nama, email, alamat. Kemudian ada tombol submit, tambah data. Ya, tombol submitnya ini juga huruf besar huruf kecilnya disesuaikan ya. Nah, ini disesuaikan. Tuh. Di variabel nama, variabel email, variabel alamat, kemudian dollar post nama, email, alamat. Kemudian kembali kita panggil koneksi.php-nya ya untuk melakukan koneksi ke dalam servernya. Kemudian ini query ataupun SQL untuk create-nya, proses tambah datanya. Jadi variable salt ya, kemudian MySQL, kemudian query, koneksi, insert into
tbl MAS, kemudian buka kurung nama, email, alamat, value, kemudian buka kurung variabel nama, variabel email, variabel alamat. Nah, jadi ini adalah bentuk query-nya. Nah, query untuk menambah ya atau create yaitu insert into tabel ya, tabel MHS. Jadi insert into, nama tabelnya adalah tabel MHS. Kemudian atribut yang ada di dalamnya adalah nama, email, alamat. Value-nya, isinya sesuai dengan yang kita isikan dengan metode post nanti ya. Nah, ini kan tadi sudah kita buat ya. Isi nama, isi email, isi alamat adalah sesuai dengan yang kita post ya atau kita kirim pada saat kita isi nama, email, dan alamat. Ya, kemudian selanjutnya di sini akan menampilkan pesan data berhasil disimpan ya ketika kita sudah menyimpan datanya. Ya, kemudian ditutup coding PHP-nya, ditutup body dan HTML-nya. Nah, ini adalah tambah.php. Oke, jadi setelah semua persiapan selesai ya, jadi yang pertama tadi kita siapkan database-nya, kemudian kita siapkan file koneksi.php-nya, kita siapkan file index.php yang digunakan nanti untuk menampilkan data dari database-nya, kemudian tambah.php. Ya, jadi setelah semua persiapan selesai, sekarang tinggal kita uji coba. Ya. Ini localhost. Kemudian nama domainnya adalah webku.com. Nah, index.php itu merupakan tampilan halaman utamanya gitu ya. Nah, jadi ini tadi yang kita buat link di atas ya, tambah data mahasiswa. Nah, ini menampilkan datanya. Nah, jadi index.php itu merupakan interface yang kita buat untuk menampilkan isi datanya. Karena datanya belum ada ya emang jadinya kosong. Hanya ada tabel headernya saja, yaitu nama mahasiswa, email, alamat, dan aksi. Nah, jadi untuk mengisi datanya atau create-nya ya kita tinggal klik tambah data. Nah, ketika klik tambah data nanti akan mengarahkan ke form untuk tambah data mahasiswa. Nah, jadi nama mahasiswanya akan Diki Susandi, kemudian emailnya nanti disesuaikan, alamatnya misalkan Serang Kasemen. Kemudian kita klik tambah data. Nah, data berhasil disimpan. Untuk melihat datanya tinggal klik lihat data. Nah, jadi sudah tersimpan ya Diki Susandi dengan emailnya yang kita isikan tadi ya dengan metode post. Kemudian alamatnya Serang Kasemen. Ya, kemudian di dalam aksinya nanti ada edit data dan hapus data. Nah, ini nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Kemudian untuk menambah lagi nanti tinggal klik tambah data. Ya. Kemudian kita tambah lagi ya, misalkan Susandi Diki. Kemudian misalkan ini ya, sera.diki@gmail.com. Nanti untuk yang bagusnya tampilan form ini disesuaikan dengan aturan yang ada ya. Jadi kalau misalkan email ya input type-nya adalah email gitu ya. Agar nanti bentuk validasinya lebih baik gitu. Misalkan Jakarta. Ya. Jadi silakan nanti lihat materi form ya untuk membuat form yang bagus ya. Nah, kemudian lihat data. Nah, jadi sudah ada 2. Nah, jadi seperti ini fungsi ya atau 4 fungsi CRUD ya yang merupakan fungsi dasar untuk memanajemen database-nya. Jadi yang pertama kita gunakan fungsi create. Oke, jadi ini contoh dari hasil pada bertanya tadi ya. Nah, ini materi kita hari ini tentang fungsi CRUD ya, terutama fungsi dari create-nya. Jadi jika ada yang menanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar atau bisa via WA group. Terima kasih untuk materi hari ini.
Kita lanjut diskusinya di materi berikutnya, ya tentang fungsi dari update. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.